warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu, serta kita bisa bersilaturahmi dalam majelis taklim yang mulia ini. Itu majelis taklim Nur Jannah dalam keadaan aman dan sehat walafiat. Semoga bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pada para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik, dan semoga kita menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita buka pengajian Ahad pagi ini dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah materi pengajian akhir pagi ini ditemani oleh Bunda Emi dengan tema sabar dan sholat sebagai penolong. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini, sampai saat ini masih memberikan kita begitu banyak nikmat dan begitu banyak ampunan dalam hidup kita. Allah juga masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sampai detik ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya beliau. Bunda ini doakan ibu semua bisa menziarahi makamnya Rasulullah di Madinah. Amin. Kurang kencang aminnya. Amin. Tidak lewat malaikat. Amin. Ya, sekali lagi saya doakan ibu-ibu semuanya diringankan, dimudahkan langkah kakinya menjadi tamunya Allah. Amin. Ya Rasulullah. Amin. Dan bisa menyampaikan salam terbaiknya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Amin. Dan bisa menyambut panggilan Allah dengan kalimat cinta. Labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya Ibu? Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Terima kasih buat pengurus pertemuan ini, Majelis Taklim Nur Jannah. Terima kasih juga buat ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah hari ini Allah izinkan saya kembali di sini. Ya, sebenarnya lagi nolak kemarin yang ini ya, masya Allah, maaf ya. Karena memang ada jadwal juga saya nanti jam 7:30 dulu. Apapun itu saya ucapkan terima kasih. Kita lama ya Bu nggak ketemu ya. Sebelum lebaran ya, sekarang udah mau lebaran haji lagi ya. Iya, saya bilang nih jadwal saya nggak mau ini apa ya gitu. Dengan di WA jadwalnya bentrok gitu ya. Insya Allah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah izinkan saya kembali di sini gitu ya Bu. Bukan kebetulan ya Bu. Bukan ya. Tapi karena Bu, karena sudah
semua nih muka-muka sabar semua nih. Betul nggak Bu? Ibu-ibu sudah sabar belum? Sabar gitu ya. Ya. Jadi tema kita ini insya Allah mudah-mudahan Ibu bermanfaat buat diri saya terutama dan juga buat ibu-ibu semuanya. Tadi kita sudah berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah saya ilmu dan berilah saya apa Bu? Artinya apa tahu? Kan sering dibaca ya. Pemahaman. Ya. Jadi setiap saat, setiap waktu kita minta ilmu kepada Allah. Ilmu apa saja? Bukan cuma ilmu agama Ibu. Ilmu kehidupan itu kan banyak ya Bu. Belajar sabda dan lain-lain itu kan kita minta sama Allah. Sesuai kebutuhan kita hari ini. Ya, Ibu nanti hari ini lagi butuh apa nih? Oh, butuh punya uang banyak. Ibu minta sama Allah apa ilmunya? Ya, setelah dapat ilmunya apa? Dimudahkan Ibu paham, dimudahkan Ibu praktek. Ya. Jadi ketika kita berdoa, kita minta sama Allah minta ilmu. Ya. Ketika kita minta ilmu, maka kita minta apa Bu? Pemahaman. Penting nggak sih kita paham dalam belajar itu? Kenapa itu? Kalau selama ini kita belajar cuma sekedar tahu gitu ya. Tahap awal belajar itu yang pertama tahu itu. Tahu materinya, tahu sabar itu bagian dari apa? Sabar itu Allah bersama kita. Tapi kita baru tahu. Tapi ketika Ibu sudah naik levelnya, Ibu paham. Maka sewaktu-waktu, kapanpun, dimanapun Ibu mengalami ujian dalam hidupnya, maka kesadarannya sudah tumbuh, ada kesadaran baru. Jadi tahapan kita belajar itu bahwa minta ilmu sama Allah. Ya, setelah ilmu kita diberi pengetahuan. Setelah kita punya pengetahuan, kita punya pemahaman. Ya. Pentingnya pemahaman apa itu? Orang-orang yang hari ini paham menutup aurat itu hukumnya wajib, mereka menjaga dirinya enggak? Otomatis. Tapi orang-orang yang baru tahu bahwa menutup aurat itu hukumnya wajib, baru tahu itu. Masih ada nggak orang hari ini nggak menutup auratnya? Masih ada ya, masih banyak gitu ya. Contohnya lagi, kita tahu ghibah itu hukumnya dosa, nggak boleh gitu ya. Tapi kita baru tahu Ibu, belum sampai titik paham. Akhirnya apa? Ghibahnya jalan terus gitu ya. Tapi ketika Ibu sudah mulai paham bahwa bahayanya ghibah itu, tahu bahayanya ghibah itu apa itu? Enggak cuma dosa aja. Orang yang berghibah, orang yang menggunjing saudaranya akan mengalami hal yang sama dalam hidupnya. Contohnya kita bilang, kewo utangnya utangnya di mana-mana, nggak berbeda kewo. Kita akan mengalami hal yang sama dalam hidup kita. Maka kita dilarang sama Allah untuk hibah. Allah melindungi kita. Ya, kalau sudah paham itu maka kita akan terjaga lisannya. Kita hati-hati, kita takut. Nah itu gunanya Ibu. Tahu, paham, dan punya kesadaran baru. Sadar. Ya. Kalau dia ngajarin ngomong langsung isinya, ya wis yuk, aku udah perlu atau bilang, ya udah, gak usah bilang. Ya Bu. Jadi dalam belajar. Ketika ada para guru, ustazah yang datang di sini, ustazah di sini, usahain Ibu sampai di dalam paham. Dan ini minta sama Allah, ya. Karena kita nggak bisa paham begitu saja Ibu, karena ujiannya dalam belajar itu banyak ya. Ada ujian ngantuk, enggak? Ada ujian sebelah ngajakin ngobrol, ya kan? Ada ujian dalam belajar kita mikirin di rumah nanti masak apa, atau mikirin di rumah nanti suami mau sarapan apa, betul nggak? Ini ujian ini juga sama, ujian orang nggak bisa apa ya. Jadi siap ya Bu, kita belajar dari tahu, paham, dan sadar. Punya kesadaran baru, siap? Ya, Bismillah ya. Iya, Bismillah ya Mbak. Ini yang sendiri-sendirian ini nyaman ya ini. Nyaman Mbak, ini nyaman-nyaman kok hilang. Pindah alam. Jangan sampai pindah alam Bu. Alam mimpi, bukan tidur ya. Ya kan? Emang yang Bu. Ya. Tapi lagi enak bersandar kepada Allah sih, ya kan? Bersandar kepada pasangan. Geser dikit. Jatuh. Ya.
bersandar kepada uang, hilang uangnya, ya. Maka kalau kita bersandar kepada Allah, Allah nggak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita pergi, kita jauh dari Allah, Allah panggil kita, Bu, sini wahai anakku. Maka di dalam hidup kita ada namanya ujian. Apa, Bu? Ujian. Siapa yang hari ini lagi nggak punya ujian dalam hidupnya? Boleh angkat tangan. Ya. Siapa yang hari ini ujiannya terasa berat? Ada? Diakui. Tapi bukan sama manusia, bukan sama mendemi, bukan sama tetangganya, dicuratin gitu ya enggak? Kalau kita punya lagi ujian berat, kita akui. Sama siapa? Allah. Yuk kita sebelum mulai kajian kita ngobrol sama Allah dulu ya. Silakan Ibu tundukkan kepalanya, hadirkan hatinya kepada Allah. Kita minta ilmu, kita minta pemahaman untuk materi kita pagi hari ini. Ikuti saya dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah dengan sepenuh hati Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagimu ya Allah. Istighfar terbaik. Astagfirullahaladzim. 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 Dosa yang begitu banyak, tapi ampunan Allah jauh lebih luas. Ya. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahab, ya Jabbar, ya Razak, ya Fattah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Latif. Ya Allah, Engkau yang maha menatap, Engkau yang maha tahu isi hati kami, ya Allah. Engkau yang maha tahu kondisi kami hari ini, ya Allah. Ya Allah, berikan kami jalan terbaik dan semua urusan kami hari ini. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami kepadamu, dosa kami kepada kedua orang tua kami yang hari ini menghalangi kami dari rahmat-Mu, dari nikmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampuni hati yang masih lalai, hati yang tidak merasakan getar ketika nama-Mu disebut, hati yang begitu keras, hati yang begitu membatu. Ya Allah, lembutkan hati yang keras ini, ya Allah, sehatkan hati yang sakit, hidupkan kembali hati yang mati. Izinkan ya Allah, setiap saat, setiap waktu kami hanya mengingat nama-Mu. Izinkan setiap saat, setiap nama-Mu dipanggil, hati kami bisa merasakan getar kembali. Ya Allah, terlalu lama kami jauh dari-Mu, terlalu lama kami mengabaikan panggilan-panggilan cinta-Mu. Kalaupun kami datang dalam sholat, kami datang sebenarnya, kami datang tanpa rasa, kami datang tanpa perasaan harap kepadamu. Ya Allah, terima kasih ya Allah, begitu banyak nikmat, rahmat, ampunan yang Engkau masih berikan ke dalam hidup kami yang penuh kelimpahan dosa ini. Terima kasih ya Allah, terima kasih kesempatan yang Engkau berikan dalam hidup kami dari hari ke hari, masih bisa menikmati indahnya pagi hari, menatap wajah anak-anak kami, pasangan kami, bisa bersama-sama menuntut ilmu di majelis ilmu ini. Terima kasih ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Hidup ini ujian Ibu ya. Semua orang diuji dengan ujiannya masing-masing. Ada yang diuji finansialnya, ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan anak mertua, ya Bu, ada yang diuji dengan tetangganya. Karena semua yang terjadi dalam hidup kita itu penuh dengan ujian-ujian yang mungkin hari ini membuat dada kita sesak,
Ujian yang hari ini membuat kita ingin menyerah gitu ya Bu. Tapi ingat, Allah selalu ada, Allah selalu siap menerima, mendengarkan apa yang hari ini menjadi keluhan kita, kesedihan kita. Maka tadi Bunda bilang, jangan bersandar kepada selain Allah. Karena apa Bu? Jadi kita bersandar hati kepada pasangan, Allah bikin geser. Ya, kita bersandar kepada harta kita, tenang aja uang saya masih banyak, ditipu sama temannya sendiri. Bersandar kepada anak, tiba-tiba anak makin hari makin menjauh. Ya, jadi tidak ada yang lebih baik menjadi pengharapan kita selain Allah. Tidak ada yang lebih baik tempat kita meminta dan memohon pertolongan kepada selain Allah. Tempat kita berserah diri, tempat kita mengadukan semua hal yang hari ini terasa berat dalam hidup kita. Ya Bu. Bu Nemi nggak tahu hari ini Ibu sedang merasain ujian apa, pengen ditolong apa sama Allah. Ya. Tapi kita yakin ya Bu, Allah itu Allah maha mengabulkan doa. Allah maha tahu apa yang hari ini menjadi kesulitan kita. Dan Allah sudah punya semuanya Bu. Allah sudah punya solusi. Tapi selama ini kita sibuk ya Bu mencari solusi kemana-mana gitu ya. Jadi hidup itu adalah perjalanan cinta. Apa itu? Perjalanan cinta kepada Allah. Dalam perjalanan cinta itu kita akan menemui yang namanya ujian. Ada kalanya kita menangis, ada kalanya kita sedih, ada kalanya kita mungkin marah, gitu ya. Tapi sejatinya kita sedang dalam perjalanan menuju Allah. Setiap hari, setiap detik kita berkurang atau bertambah. Harusnya setiap hari, setiap detik kita ketika kita menyadari bahwa hidup kita adalah perjalanan pulang kepada Allah, maka kita berusaha ya Bu, berusaha untuk menjadi hamba yang makin hari makin lebih baik, makin hari makin baik. Dan semakin hari hubungan kita sama Allah semakin baik, semakin hari jarak kita dengan Allah semakin dekat. Bagaimana cara kita bisa mendekatkan diri kepada Allah? Kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, ya Bu, dari hal-hal yang Allah gak sukai. Ya. Jadi setiap manusia berikan ujian sama Allah, ya Bu. Bukan karena Allah gak sayang, bukan karena Allah gak cinta, tapi justru karena Allah sayang Bu. Bahkan ada orang yang diberi azab sama Allah. Ujian itu buat siapa Ibu? Orang-orang yang beriman atau orang yang tidak beriman? Ibu sekarang diuji apa lagi diazab? Diuji, alhamdulillah ya. Jadi orang-orang yang diuji adalah orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang yang hari ini mendapat azab Allah itu apa Bu? Orang-orang yang lalai, orang-orang yang jauh dari Allah. Kira-kira mana yang disukai Allah? Mana yang lebih dicintai Allah? Orang yang beriman atau orang yang tidak beriman? Yakin? Ya. Orang-orang yang hari ini diazab Ibu, jauh dari Allah, diberi ujian supaya apa? Tapi orang beriman diuji sama Allah buat apa? Menguatkan keimanannya. Ya. Tapi orang-orang yang hari ini diazab sama Allah, diberikan ujian besar dalam hidupnya, musibah besar dalam hidupnya, bukan karena apa Bu? Bukan karena Allah, tapi karena Allah pengen dia balik. Ya. Jadi siapa kira-kira yang lebih sayang sama Allah? Orang yang diazab Ibu. Kenapa? Karena Allah gak pengen dia jauh-jauh. Kalau orang beriman ditingkatkan keimanannya, udah pasti dia insya Allah masuk surganya Allah. Tapi siapa yang hari ini Allah cintai, Allah panggil balik, Allah panggil pulang orang-orang yang dalam kondisi tidak beriman kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, jauh dari Allah. Akhirnya dia apa? Ujian dalam hidupnya. Supaya apa Bu? Supaya dia ingat bahwa dia hamba dan Allah lah tempat dia kembali, dan surga tempat sebaik-baiknya dia kembali. Banyak tak kita hari ini lihat gitu ya Bu, orang maksiat terus bandar narkoba ya Bu, yang di Cilacap itu Bu, di Nusa Kambangan dihukum mati, sama putusannya hukum mati. Ya, kalau kita melihatnya mereka apa Bu? Manusia penuh tapi tidak ini. Allah punya cinta yang besar untuk dia. Allah pengen dia pulang dalam keadaan bersih, maka dimasukkan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara dia ingin Allah dia kembali beriman menjadi
hamba-Nya Allah. Bahkan mungkin dia adalah orang yang beruntung hari ini. Dia tahu kapan dia meninggal. Kita yang hari ini beriman, yang aku paling beruntung dari itu, kita nggak tahu kapan kita pulang kepada Allah. Dan apakah kita masih membawa iman di hati kita? Bisa jadi kita meninggal dalam kondisi kita masih melakukan dosa, masih ghibah, masih bersangka sama Allah. Tapi orang-orang yang divonis mati, hukuman mati, ibu, kalau dia menemukan jalan pulang, dia menemukan Allah, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tempat sebaik-baiknya kembali. Lalu, jadi jangan pernah kita merasa aku lagi diuji dan lagi berusaha. Jangan juga merasa diazab. Tapi semua itu ujian dan azab itu adalah bentuk cintanya Allah. Apa ibu? Bentuk cintanya Allah. Ujian apapun yang hari ini sedang dirasa itu adalah bentuk cintanya Allah. Semua orang diuji, Mudemi diuji ibu. Kalau nggak diuji nggak lulus, ya. Cuma masalahnya sekarang ujian dalam hidup kita itu sudah berapa lama? Kalau anak sekolah ujiannya seminggu, apa belajarnya 6 bulan? Lama mana ujian daripada belajar? Lama belajarnya ya bu. Kalau kita gimana bu? Belajarnya jarang-jarang, ujiannya seumur hidup ya. Gak kelar-kelar gitu ya. Harusnya ujian itu apa bu? Sebentar. Betul gak? Ibu pengen diuji lama atau diuji sebentar? Pengen milih seminggu apa 6 bulan? Kok mikir ya? Jawab ibu, mau lama atau sebentar ujiannya? Pengen lama? Sebenarnya. Jadi ingat ya bu, ujian itu sifatnya apa? Sementara dan sebentar. Anak sekolah ujiannya cuma 6 hari bu, 7 hari, ya kan? Betul nggak? Sekolahnya berapa? 6 bulan, liburnya 2 minggu, ya. Lah kalau kita belajar jarang-jarang, ujiannya dari maghrib mata sampai tutup mata ujian semua ya, seumur hidup kayaknya akan mau belajar ya. Dan orang-orang yang diuji itu naik kelas apa tidak? Kalau apa? Kalau lulus, kalau nggak lulus remedi nggak? Diuji dengan pasangan nggak kelar-kelar, menikah ber-40 tahun, ujiannya pasangan dulu. Tandanya apa? Tandanya apa ibu? Nggak lulus, nilainya merah terus, ya kan? Sama gurunya diuji lagi, materinya sama nggak? Sama, tentang pasangan. Maka hari ini kalau kita ujiannya masih pasangan berarti belum lu masih mantap baik kalau pakai. Bagaimana nggak mantap? Mungkin kasihnya 10.000 sehari gitu ya, kasih 20.000 gitu. Jadi apa ibu? Ketika kita diuji, maka kita berbaik sangka kepada Allah. Meyakini apa? Ujian ini hanya sementara. Ujian adalah bentuk cinta. Ujian adalah apa ibu? Tanda kita naik, diangkat derajatnya sama Allah. Benar ibu? Ya. Orang-orang yang diuji itu tandanya apa ibu? Doanya diijabah sama Allah, dosanya diampuni, derajatnya diangkat sama Allah. Tapi bagi mereka yang lulus, kalau nggak lulus, remedi balik. Nggak mau ya bu. Syaratnya ujian apa ibu? Belajar apa lagi? Sabar apa lagi? Ikhlas apa lagi? Doa apa lagi? Harap ke kalau anak sekolah ditempel di tembok atau tulisannya bu lagi ujian harap. Jadi kalau kita lagi diuji, jangan berisik, jangan curhat baik, ya bu. Jangan cerita mulu sama ujiannya nggak rampung, masalahnya mah makin banyak orang tahu makin bahagia atau makin menderita? Makin menderita. Tapi kebanyakan emak-emak ya bu yang sono bukan di sini ya. Banyak ujian, ngomong baik cara bodohnya wah, bodohnya ngomong, uangnya 10.000 diomong kalau gitu. Akhirnya apa bu? Teman bodoh, ya kan? Belum lagi besok kita mau curhat tinggal main aja. Ya, jadi apa? Kalau kita diuji harap, siap ibu tenang. Janji sama siapa? Jadi sama diri sendiri, ya.
belajar kita butuh latihan, punya ilmu latihan ya. Ketika ada ujian datang dalam hidup kita, tarik nafas. Alhamdulillah. Apa astagfirullah? Apa ini yang tadi buat ini ya. Jadi ketika kita diuji, kita disuruh sama Allah itu sabar, benar nggak? Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau diuji apa Ibu? Sabar, tenang, yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti. Yakin tidak Ibu? Benar. Yakin. Alhamdulillah, keren ya. Jadi orang-orang yang ditolong sama Allah itu orang-orang yang sabar. Ya, kata Allah gimana? Al-Baqarah 45. Dan meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar. Apa Ibu? Kalau hari ini kita punya ujian berat dalam hidup kita dibilang sama Allah, jadilah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya Bu, berat nggak sabar? Berat nggak sabar? Sabar nggak ada batas. Sabar ada batas. Kalau sabar ada batasnya berarti udah nggak sabar Ibu. Yang nama sabar itu tidak ada batas. Sampai kapan kita sabar? Dengan ujian Allah. Sampai kita menutup mata, ya, sampai kita masuk surganya Allah. Lama nggak di dunia? Nggak lama Ibu. Di dunia itu perhitungannya itu 60 di dunia itu di dalam gitu ya. Ya, jadi sabarnya nggak lama Ibu. Apa janji Allah untuk orang yang sabar? Allah bersamanya, Allah menolongnya. Maka kita disuruh sabar Ibu. Tapi ini enggak, kalau dapat ujian merong-merong, kok merong-merong Bu? Ya, merong-merong, nggak terima. Kenapa ya Allah kok uji aku dengan pasanganku ya Allah? Kenapa ujiannya uang mulu gitu ya, kurang mulu gitu. Tanya terus sama Allah, kenapa? Bukan belajar mana. Jadi orang sabar itu Ibu, dia menerima setiap takdir yang datang dalam hidupnya. Ya Bu. Ibu. Takutnya udah tidur. Saya ngomong sendiri tadi. Makna sabar dalam kehidupan. Sabar bukan berarti pasif ya Bu. Sabar itu bukan berarti kita nggak bertindak, nggak berbuat apa-apa, tapi aktif menahan diri dari keluhan dan tidak perlu dan tetap taat kepada Allah. Jadi orang sabar itu bukan diam, tapi dia tetap berikhtiar, tetap bisa melakukan apapun. Dia tidak mengeluh kepada selain Allah, bisa menahan dirinya untuk berkeluh kesah hanya kepada. Itu maknanya sabar. Sabar itu bukan pasif, tapi aktif menahan diri dari keluhan yang tidak perlu. Ya Bu. Makanya orang bilang sabar ada batasnya, berarti dia pengen ngomel itu Bu. Udah gak kuat ngomongnya ya? Iya ya Bu. Ya. Ada 3 bentuk sabar dalam kehidupan kita. Sabar dalam ketaatan. Ya Bu. Kita sabar dalam sholat, itu enggak? Dalam puasa sabar enggak Bu? Sabar ekor ya Bu, dari pagi sampai maghrib, makanan banyak, air minum ada, ya enggak? Rumah-rumah dewe, kulkas-kulkasnya sendiri, tapi kita nggak berani makan, nggak berani minum. Kenapa Ibu? Karena kita nikmat nggak? Nikmat, nggak terasa berat kan kalau lagi puasa? Ya, itu Bu, latihan kita sudah dibuat sama Allah dalam bulan puasa untuk sabar, betul nggak? Ibu di sini puasa 2 kan kalau Ramadan, bahkan yang sudah sepuh-sepuh aja itu nggak mau puasanya dibatalin, betul nggak? Itu melatih kesabaran Ibu. Cuma masalahnya latihannya sebulan, sehari lalu hilang. Begitu buka takbir, makan ketupat, sabarnya langsung. Jadi
Yuk, nanti kita ada lagi Ramadan pertama izin kita Ramadan, kita nggak sabar ya Bu. Menjadikan sabar itu benar-benar apa ya? Kehidupan kita. Ya, ini latihan ya. Kalau nggak latihan nggak bisa. Sabar dalam sholat. Sabar nggak kita dalam sholat? Lagi enak-enak kopi, lagi enak-enak ngobrol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilang sama ibu, jadi bisa kan ya? Harusnya bilang apa? Allah Akbar, Allah Akbar. Kita sambut panggilan Allah dengan sepenuh. Berarti apa Bu? Allah masih kangen sama ibu. Allah masih izinkan ibu dengerin panggilannya, ya. Karena kan panggilan salat itu panggilan cinta, betul nggak? Maka kalau ada panggilan cinta datang bilang apa? Alhamdulillah ya Allah. Ini butuh dilatih. Karena udah terbiasa berpuluh-puluh tahun mama kalau dengar azan, dan ini bisa jadi ya. Mama kok? Kok azan aja ya? Cepet banget waktu ini. Cepet temen nih. Apalagi tinggalin aja, nanti pas nanggung gitu. Itu kebiasaan yang kita lakukan bertahun-tahun gitu. Tapi kita nggak merasa kita sedang mengabaikan Allah. Pengen ditolong sama Allah, pengen diselesaikan masalahnya sama Allah. Tapi ketika Allah manggil kita nggak cepat jawab. Ini bunda ini yang ngomong ini. Jadi sabar dalam sholat. Ya, sholat kita juga harus kita perhatikan ibu. Mau cepat-cepat atau mau sabar. Ya. Sabar dalam menjaga aurat. Sabar nggak kita Bu? Sabar. Panas-panas pakai kerudung. Sabar kan? Pengennya udah gitu ya, pengen dibuka. Tapi kenapa? Karena kita tahu gitu. Kita sabar. Karena ini perintah Allah. Jadi taat dalam perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Nah, ini Bu. Contohnya apa? Tadi udah bilang sabar untuk tidak tiba. Sabar ibu, jangan tiba. Jangan ngomongin orang lain. Tahu gak ibu? Ketika kita ngomongin orang lain itu kita sedang menarik energi negatifnya. Kita sedang menarik nasib kita ke dalam nasibnya dia. Bayang gak? Harusnya dibalik ibu. Ketika kita melihat saudara kita mendapatkan kebahagiaan, kita bahagia. Ya. Ada saudara kita punya mobil baru, alhamdulillah ya Allah, senang teman ya, dari toko mobil, kayak apa ya Bu, benar nggak usah jawabannya? Harusnya itu kita senang. Kenapa? Kita akan menarik energi yang sama, rasa yang sama. Karena itu janji Allah ibu. Siapa yang bahagia dengan kebahagiaan saudaranya, maka dia sedang antri kebahagiaan yang sama. Sebaliknya juga, kalau kita sering iri dengan orang lain, gibahi orang lain, menceritakan kejelekan orang lain, maka itu akan masuk dalam hidup kita menjadi nasib kita itu. Ngeri nggak? Ngeri ya? Ngeri banget itu. Saya pernah mengalami ini dalam hidup saya. Mulai itu dulu kerjanya di jalan tol itu. Jadi yang pernahis gitu. Jadi aku saat ceritanya sama teman saya si malam, saya si pagi, dia balik lagi ke gerbang, dia bilang, nih aku minus 50.000. Ini mulut Bu, cepat banget ngomongnya, syukurin. Tapi dia itu bercanda gitu ya Bu, syukurin dulu gitu ya. Udah Bu, saya bekerja seperti biasa, jam 1 saya akusan, saya bikin laporan. Begitu laporan saya minus berapa ibu? 50.000 bulan. Ya. Saya langsung dihukum sama Allah. Ini enak ibu kalau langsung dihukum, kalau dihukumnya nanti anak cucu kita yang rasain, kasihan nggak? Ya. Begitu saya lihat laporan saya minus 50.000, saya bilang sama mama saya bayar. Gak usah dicari lagi. Ini hukumannya, ini bentuk sayangnya Allah langsung dibayar ke situ. Ya. Jadi kita hati-hati banget ibu. Kalau kita melihat kekurangan orang lain, kita ngomong terus kekurangan orang lain, itu akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita bahagia dengan kebahagiaan saudara kita, tetangga kita, adik kita, siapapun hari ini mendapatkan kemuliaan dalam hidupnya, keberuntungan dalam hidupnya, ibu bahagia. Tapi nggak boleh ngomong, Allah itu marah, gitu ya. Benar-benar hidup kita bahagia. Maka yang kita sama Allah apa ibu? Minta setiap saat habis sholat ibu, ya Allah jauhkan saya dari sifat iri, dengki dan sombong. Ini harus diminta ibu. Karena inilah penyakit hati yang hari ini membuat hidup kita menderita. Ya, jauhkan dari sifat iri, dengki dan sombong.
Karena ini penyakit, penyakit hati ini yang membuat kita hari ini tuh gak bahagia hidupnya, sakit fisiknya. Ya, siap nggak praktekin kalau ada saudaranya bahagia, ibu senang hati. Karena menjadi pernah praktek juga ibu. Mungkin saya pernah cerita juga di sini. Ketika ada orang dapat hadiah umroh, saya senang, ya Allah senang banget dapat hadiah umroh. Ini malaikat berbisik ibu. Ketika kita bahagia, seketika kita mengangkat tangan kita bilang ya Allah senang banget. Ya. Kata malaikat sebelah aku, doa yang sama untukmu, nasib yang sama untukmu, dan saya dikasih umroh sama Allah. Tapi harus bahagianya di hati ya, bukan di lisan. Kenapa? Karena Allah Maha tahu yang tersirat dan tersirat di hati kita. Siap yang praktek ini? Mudah itu bahagia itu. Ketika kita mau belajar bahagia untuk kebahagiaan orang, jangan egois. Gitu ya. Jangan cuma mikirin diri sendiri. Hidup kalau mikirin diri sendiri kita tuh gak ada artinya. Ya. Bahagia itu kapan bu? Kita udah praktek ya kemarin-kemarin ya. Bahagia kapan? Ketika memberi atau menerima? Ketika kapan kita bahagia? Memberi. Menerima bahagia nggak? Tapi lebih bahagia ketika kita memberi, betul nggak? Kita sudah praktek ya waktu itu ya, Mbak Yuni ya. Gimana rasanya ibu? Terharu, senang, betul nggak bu? Jadi siap yang praktek ini ya bu. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir dan ujian dari Allah. Apa bu? Sabar ketika kita mendapat ujian dari Allah, musibah, kehilangan, masalah apapun hari ini kita sabar. Jadi sabar tiga tadi apa bu? Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat ya bu. Banyak banget maksiat-maksiat yang hari ini harus kita jauhi gitu ya, yang harus kita ingatkan kepada anak-anak kita, pasangan kita, ibu gitu ya. Luar biasa hari ini ujiannya gak mudah. Sabar dalam menerima ujian atau takdir yang Allah berikan dalam hidup kita hari ini. Kalau kita sabar maka kita lulus uji. Naik kelas nggak? Naik kelas. Kalau udah naik kelas, ujiannya nambah lagi nggak? Ada lagi. Nggak selesai itu. Nggak selesai itu sampai kapan? Sampai kita menutup mata dan kita pulang dalam keadaan husnul khotimah, kembali ke dalam pelukan cintanya Allah. Ya. Maka kalau apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, ujian seberat apapun bilang sama Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ibu. Segala puji alam. Ya. Jadi ketika kita mengucap alhamdulillah di dalam hati kita ridho dengan takdirnya Allah. Bukan cuma sekedar lisan ya bu. Orang yang mengucap alhamdulillah itu dia ridho dengan takdirnya Allah. Dia percaya dan dia yakin apa yang terjadi dalam hidupnya adalah yang terbaik dari Allah. Maka apa bu? Ketika dia berbaik sangka kepada Allah, gak ada kecewanya, gak ada sedihnya, gak ada marahnya. Kenapa? Karena dia meyakini kalimat alhamdulillah ini harus kita pelajari lebih dalam. Ya, maka apapun siapa yang hari ini memberikan contoh kepada kita tentang sabar, ya benar-benar kayak juga gini. Manusia yang paling sabar yang dicontohkan di zamannya Rasul, di zamannya para nabi, para sahabat siapa itu? Nabi sabarnya gak pertolongan ibu. Ujiannya berat apa tidak? Seberat apa ibu? Gak ada ujian yang sampai hari ini tuh dialami oleh orang selain ujiannya Nabi Ayub. Itu sudah diceritakan ibu. Ujian paling berat sakit yang dirasakan manusia adalah ujiannya Nabi Ayub. 18 tahun sampai 20 tahun beliau sakit, tapi beliau tidak pernah mengeluh sama Allah. Maka setiap kehilangan, setiap kesakitan beliau bilang alhamdulillah. Kenapa? Karena beliau mendengar begitu banyak rahmat dan nikmat Allah dalam hidupnya beliau. Ini contoh kita itu. Ini kejadian-kejadian yang Allah buat di masa lalu. Itu buat contoh kita hari ini bahwa kita nggak sendirian, bahwa kita bukan hanya korban hari ini, bukan cuma kita aja, gitu yang hidupnya nggak enak, tapi udah ada. Bahkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu ujian yang berat ibu, betul nggak? Ujian difitnah, ujian mau dibunuh, ujian diludahin, dilemparin kotoran. Berat banget ujiannya Rasulullah itu. Gak kebayang kalau Rasulullah nyerah kayak kita ibu. Ya Allah aku berat banget, ya Allah aku capek, ya Allah enggak. Padahal Rasulullah itu gak pernah bikin dosa sama Allah ibu, dijamin surga, tapi ujiannya ini yang harus kita ingat lagi, bahwa kita punya contoh, punya tauladan siapa bu? Rasulullah. Yang setiap saat dia disakiti, setiap saat dia
jahat itu beliau selalu memaafkan orang-orang itu. Betul nggak Bu? Tapi kita hari ini ya Bu, diomongin tentang gendut aja 10 tahun diingat-ingat terus ya Pak. Benar nggak? Benar nggak? Tapi Rasulullah Ibu, ujiannya nggak kaleng-kaleng. Diludahi, dilembar kotoran, dibunuh, ditunjuk pedang di sini. Ya. Maka kita ingat Bu, kalau kita salah kepada Nabi, kita mengingat Rasulullah, maka yang harus masuk dalam hati kita adalah sifat dan tuntunan yang diberikan Rasulullah kepada kita. Ya, ini berlatih, soal latihan. Ya, memaafkan banyak orang itu butuh latihan, gitu ya. Jadi kita punya contoh, ya, bagaimana Rasulullah menghadapi kehidupan dengan ujian yang begitu berat. Ya Bu. Kalau hari ini kita mengalami itu, kita ingat Rasulullah bisa melewatinya. Terus jangan bilang, dia kan Rasulullah, saya kan bukan Nabi. Tapi kan ujian Nabi juga bukan ujiannya Ibu, gitu lah. Bukan ujian kita. Ujian kita itu cuma diomongin gitu doang. Ya nggak Bu? Betul nggak? Jadi kita belajar ya Bu untuk terus bersabar dalam setiap ujian yang datang dalam hidup kita. Apa korelasinya sabar dan sholat dalam menghadapi ujian? Sholat memperkuat kesabaran karena dalam sholat itu kita berlatih untuk sabar Ibu. Benar nggak? Lagi enak-enak makan, lagi enak ngomong, Allahu Akbar, taruh dulu. Kita bersih-bersih, kita uji, kita sholat. Dalam sholat kita berdoa kepada Allah dengan sabar. Setiap rakaatnya kita nikmati, setiap sujud kita nikmati kepada Allah. Sabar nggak Bu? Sabar nggak sholatnya? Apa sholatnya masih buru-buru? Kita nikmati Bu setiap bacaan kita kepada Allah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Diam dulu Ibu, nikmati dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang kita bayangkan? Hidup kita ini Bu, dari mulai melek mata sampai kita meninggal, itu darah rahmat dan kasih sayangnya Allah Ibu. Maknanya jumlah itu luas banget Ibu, bukan cuma sekedar bacaan. Kita ingat ketika kita baca Bismillah, tidak ada sesuatu yang bisa menyakiti kita. Karena kita sudah dirahmati sama Allah, maka kita disuruh mengucapkan setiap saat Bismillah. Mau makan Bismillah, keluar rumah Bismillah. Kenapa? Karena di situ ada penjagaan Allah, ada rahmat, ada kasih sayang Allah Ibu. Ya, nikmat gak Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, segala puji milik ya Allah. Tuhan pemilik. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nikmatin Bu salahnya. Ya. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, berilah aku jalan yang lurus, beri aku petunjuk, gitu ya Bu. Kita minta sama Allah. Ya. Jadi belajar sabar sholat. Ya. Kita rukuk lagi, Allah Akbar, kita puji Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. 3 kali kita bilang sama Allah, ya Allah, Engkau yang tinggi dan memuji kepada-Mu. Tapi kan enggak 3 kali, 3 kali sudah pakai nafas ya. Kemana cuma ya. Kemudian kita sujud, kita nikmati dulu. Tumakninah berapa detik? 9 detik. Kita duduk diam dulu, baru kita baca Subhanallahil a'la wa bihamdihi. Jangan langsung subhanallah kata malaikat ini pelan-pelan diresapi. Kita sedang memuji Allah, dan sujud itu adalah tempat di mana kita paling dekat dengan Allah. Jarak kita dengan Allah sangat dekat. Dalam sujud Ibu boleh minta apa saja, ngobrol apa saja sama Allah, asal kuat. Ya, kan kita duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni, ya Allah ampuni dosa. Ya, jadi
Siap kita terus sama-sama memperbaiki sholat kita. Jadi Allah menuntut kita ya dengan ujian, dengan musibah yang kali terjadi dalam hidup kita. Itu cara Allah menuntut kita kembali menjadi hamba-Nya Allah. Maka yang tadi dia bilang sabar dan sholat sebagai penolong kita. Sholat yang mana itu? Sholat yang paham maknanya, yang tahu artinya. Sedang ngapain, sedang apa? Lagi ngapain? Lagi komunikasi sama Allah, lagi ngobrol sama Allah, lagi curhat sama Allah. Ya, itu dalam sholat itu kita sedang ngobrol sama Allah, sedang meminta kepada Allah. Maka pelan-pelan. Ya, kalau misalnya itu ibu-ibu yang sudah sepuh itu nggak kuat sholatnya seperti orang umum, ya duduk. Tapi nikmati, hati terasa kepada Allah. Ya, ini latihan ya, latihan karena ini kita sudah terbiasa berpuluh tahun sholatnya kayak cakung. Ya kamu, benar nggak? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Apalagi ya, kalau sholat tarawihnya 23 rakaat. Ya. Boleh enggak kuat Ibu? Cepat banget. Allahu akbar, sama tabi'in belum ya Allah, ampuni gitu ya. Lagi ngobrol Ibu, lagi ngomong sama siapa? Kalau kita ngomong sama manusia lebih cepat, Ibu senang enggak? Punya ini ngomong cepat aja. Besok nggak kembali sini, terus ganti nama besok. Ya nggak? Jadi kan sholat itu tempat kita curhat kepada Allah, tempat kita mengadu kepada Allah. Karena dalam sholat itu adalah doa, permintaan kita kepada Allah. Minta ditunjuki jalan yang lurus, minta dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik dalam hidup kita. Minta ditutupi aib kita, minta ditambahkan rezeki kita, minta disehatkan badan kita. Di dalam sholat semuanya ada Ibu. Ya. Jadi dalam sholat itu tempat kita meminta kepada Allah. Maka Allah bilang jadi sahabat dan sholat. Karena dalam sholat itu doa. Ya Bu. Bismillah itu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berbaik sangka kepada Allah bahwa kita sekalian ini dalam penjagaan Allah. Masa depan kita, masa anak kita dalam penjagaan Allah. Akhirnya apa Bu? Tenang nggak hidup kita? Maka hati ya Bu, nanti sahabatnya, nanti sholatnya untuk semakin hari semakin lebih baik. Pelajari lagi maknanya, hafal lagi artinya apa. Ya, kenapa kita nggak punya rasa dalam sholat? Kita tidak tahu maknanya sholat. Kita tidak menyadari gerakan sholat. Gerakan sholat itu juga ada manfaatnya. Ya, ketika kita sholat angkat tangan ini, Allahu Akbar, ini udara masuk ke dalam tubuh kita. Ini kebuka apa dari kita. Kita ruku, kita sujud itu apa? Ngirim aliran darah ke kepala. Bagus Ibu. Ini kalau darah baru mau nyampe ke kepala, udah duduk lagi. Dibutuhkan nggak oksigen ke kepala? Dibutuhkan. Gitu ya. Jadi sholat itu benar-benar menolong kita itu. Tapi harus kita pahami ya, pahami maknanya, pahami bacaannya. Nanti mungkin kawan-kawan kita bahas tentang apa aja sih yang di dalam sholat itu ya Bu, artinya, bacaannya, itu sedang apa gitu ya. Kenapa sholat itu adalah doa? Apa itu? Doa yang selama ini minta di luar sholat, betul nggak? Ya Allah tambah rezekiku, ya Allah sehatkan badanku, betul nggak? Suka doa itu nggak di sholat? Maju mana di dalam sholat atau di luar sholat doa? Lebih maju mana? Dalam sholat. Tapi kita nggak nyadar kita sudah berdoa itu kepada Allah. Ya, tutupi ya Allah aib-aibku ya Allah. Kita minta kamu sama Allah. Minta setiap saat maka ini Bu. Ditutup aib kita sama Allah. Ditutup sama Allah. Gak bukan kalau dibuka itu gak ada kita yang mau ketemu. Ya itu mungkin gak mau ketemu sama Allah ini. Jadi yang harus kita renungkan adalah apakah sholat kita sudah menjadi sholat terbaik, sholat yang membuat kita itu bisa curhat sama Allah, tempat kita mengadukan semua kesalahan kita kepada Allah. Boleh nggak doa sholat sujud itu Bu, itu boleh doa apa aja, tapi nggak boleh disirkan, boleh dikencangkan ya. Doa.
Indonesia pun, tapi nggak boleh dikencangkan gitu ya. Jadi yuk jadikan ketika kita sholat itu, ketika kita angkat tangan gitu ya, kan Allah bilang ya, kalau kita mau sholatnya khusyuk gitu ya, kita membayangkan, kita merasakan Allah itu dekat, betul nggak? Kalau kita pengen diawasi sama Allah, merasa terus diawasi sama Allah, pengen dijaga gitu, kita harus merasa apa Bu? Merasa Allah dekat, Allah melihat kita. Maka orang-orang yang merasa Allah dekat, Allah melihatnya, dia terjaga dari maksiat Bu. Boro-boro melakukan maksiat Ibu, dalam hatinya itu takut Ibu. Ketika mau ngomongin Allah, kenapa? Karena dia sadar, dia tahu, Allah tahu kok yang mau keluar. Nah ini kalau kita lakukan ya Bu, ini benar menjadi ketika kita umroh atau haji gitu ya. Kita baru batin aja Ibu, tahu batin? Dalam hati belum ucap Ibu, itu udah jadi nasib. Dahsyatnya. Kenapa? Allah tuh mudah banget gitu Bu. Allah tuh tahu yang jangan. Jadi maka sama-sama ya, kita belajar sabar dan kita memperbaiki untuk hari ini yang punya ujian berat, masalah nggak selesai gitu ya Bu, perbaiki sholatnya. Ya kalau kita sudah memperbaiki sholat, maka hidup kita diperbaiki sama Allah. Perbaiki sholat namanya Bu, gerakannya diperbaiki, bacaannya diperbaiki, rasanya diperbaiki. Ya. Jadi ketika kita mengatakan itu kita sudah membayangkan itu masalah yang ada hari ini, kemudian kita akan Allah, itu rokoknya. Ketika kita sujud bayangin ya Bu, bayangin di pundak-pundak ini ada batu, tak gendong gitu. Bayangin Bu, bisa bayangin? Berat nggak kira-kira? Tapi ketika saya sujud, batunya jatuh. Jamin kamu gitu. Semua beban-beban di pundak ini ya. Maka nikmati sujudnya kita. Jangan pengen cepat-cepat, jangan buru-buru, pengen selesai. Ya, nikmati. Nanti kalau Ibu udah belajar udah latihan ya, ini butuh latihan ya, nggak bisa langsung clean gitu ya, karena ujiannya berat ini. Ujiannya apa? Ujiannya jagoan, ujiannya anak gitu ya, ujiannya pikiran kita sendiri, karena pikiran kita itu nggak kemana-mana. Ya, maka kita butuh untuk memahami maknanya, bacaannya itu artinya apa sih? Ya, nanti kita next kita bisa bahas lagi tentang sholat. Jadi ingat ya Bu, pertolongan Allah itu sangat dekat. Bagi orang-orang yang mana? Bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah, bahwa Allah itu dekat dan pertolongan Allah itu sangat dekat. Allah mampu Bu, hari ini menolong kita dengan mudah. Hanya butuh bilang apa? Kalau Allah mampu membelah lautan untuk Nabi Musa, Allah juga mampu Bu menolong kita hari ini. Apa yang sedang kita alami hari ini, masalah utama, masalah tangga. Asal apa Bu? Asal mintanya sama Allah, asal minta tolongnya sama Allah. Fir'aun Bu tenggelam di lautan, kenapa Ibu? Karena dia minta tolongnya sama Nabi Musa. Ya, ini contoh buat kita hari ini. Maka apa ujian kita hari ini, minta tolong kepada Allah, karena hanya Allah yang memberi pertolongan. Allah gak mau diduain, ya Bu. Kalaupun nanti ada orang-orang yang dikirim sama Allah, wasilah teman-teman kita gitu ya Bu, itu wasilah aja, itu tapi lewatnya lagi jalur Allah. Maka semuanya kita kembalikan kepada Allah, semuanya kita serahkan kepada Allah. Sabar bukan berarti diam, sabar bukan berarti pasif, tapi sabar kita meyakini semua yang terjadi dalam hidup kita adalah ketentuan yang terbaik dari Allah. Ya, siap Ibu, sama-sama ya. Jadi sabarnya diminta sama Allah ya, dan biasanya kita dikasih ujian sama Allah, dilatih sama Allah ya. Nanti pulang dari sini tiba-tiba maunya pada pasangan, bilang apa Ibu? Tiba-tiba suaminya ngomong jangan sebelum air, bilang apa? Kan sabar ya. Ingat ya, Allah menyuruh kita sabar karena Allah pengen selalu dekat sama kita Ibu ya. Ketika kita sabar itu Allah selalu ada Ibu. Maka orang-orang sabar itu apa Ibu? Orang-orang sabar itu diberi kekuatan sama Allah, dikuatkan. Apa yang dikuatkan? Dikuatkan imannya, dikuatkan hatinya, dikuatkan jiwanya. Orang-orang yang hari ini mengalami goncangan dalam hidupnya, mentalnya terganggu gitu ya Bu. Kenapa? Nggak sabar, marah dengan ujiannya Allah, nggak terima. Kapan sabar Bu? Sabar
menerima setiap ujian yang datang, kemudian kita pasrahkan harapan kita, impian kita kepada Allah. Itu ya Bu. Alhamdulillah materinya sampai di situ. Kita berlatih terus ya Bu. Kalau kita hari ini dapat ujian, bilang apa? Dia omongin tetangga bilang apa? Tandanya apa? Dikurangi dosa, diambil dosa, difitnah sama tetangga bilang apa? Alhamdulillah. Ya Bu. Ditipu sama orang bilang apa? Alhamdulillah. Setelah alhamdulillah bilang apa sama Allah? Ya Allah, aku ridho ya Allah. Ganti yang lebih baik ya Allah. Jangan ngejar-ngejar orangnya, Bu, capek. Apalagi uangnya wis entek. Uangnya udah gak ada. Kehilangan motor, bilang apa Bu? Berat. Ya. Alhamdulillah itu tandanya kita ridho, bukan bersyukur motor hilang, bukan Ibu, tapi ridho dengan takdirnya Allah gitu ya. Alhamdulillah ya Allah. Ganti yang baik ya Allah. Diganti mobil, Ibu bilang apa tadi? Mau bersyukur kalau mau nggak bersyukur? Motor hilang, bilang apa? Berat. Takutnya dia itu nanti pulang-pulang gitu ya. Ngomong sendiri gitu ya. Tapi ketika kita bilang, alhamdulillah ya Allah, aku ikhlas, aku itu ganti yang lebih baik. Tahu-tahu dari ganti mobil sama Allah. Seneng nggak motornya hilang? Seneng nggak? Jadi seneng apa enggak? Jangan semua sibuk kok nyuruh Allah nyari motor kita yang hilang. Ya Allah, balikin motor saya, ya Allah, kembaliin ya Allah. Ganti Bu. Ngapain dibalikin dulu, motornya udah butut, udah tua, mana pajaknya belum bayar 4 tahun, ya kan? Tinggal minta sama Allah, ganti yang baru ya Allah, yang modalnya 4. Mudah kalau ya Allah? Mudah nggak Bu? Yakin? Benar? Yakin? Kalau yakin, berarti kita bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita ya. Karena kita nggak pernah tahu dari kehilangan ini kita mau dikasih apa. Ya, banyak orang kehilangan pasangannya, kehilangan hartanya. Alhamdulillah. Nanti yang bagus, ya Allah yang ganteng, yang baik, yang soleh, yang duitnya banyak. Ya, ngapain nangisin yang hilang? Ya, capek nggak nangisin yang hilang? Ya capek lah, orang udah hilang ya nangisin. Kan kurang kerjaan. Ini kita minta yang enggak, yang baru, yang lebih baik, yang lebih gitu ya. Apa? Siapa Bu? Anak hilang emang hilang, orang kunci hilang. Anak hilang diculik, anak hilang meninggal, itu nggak hilang Ibu. Anak meninggal itu nggak hilang, dia kembali sama yang punya. Ya, jadi gitu ya Bu. Karena waktunya sudah habis, sebenarnya mohon maaf saya berarti ini saya dari Pak. Jadi setiap saat kita minta sama Allah, kalau dijauhkan kita dari sifat iri, dengki, sombong, diminta. Ya. Kalau kita masih punya sifat ini, kita harus jadi orang yang sabar. Ya. Kita minta sama Allah, ya Allah berikan saya nikmat rasanya bisa sholat. Ya, minta sama Allah. Ingat ya Bu, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita minta ilmu tentang sholat apa aja, gitu ya. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.